Semuanya selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Dias di Geekbiz Channel TV. Ini sekarang saya lagi bikin konten mengenai trading di market Amrik ya, di mana terjadi impact buy dan sell yang tipis, yang dimana lagi banyak banget liquid dan juga beli beli portofolio gitu. Dan ini saya lagi mau posisikan yaitu namanya buy di atas. Kenapa? Gitu ya. Karena dia tidak bisa menembus, dia tidak bisa breakout di harga sebelumnya ini, dan dia menjadi change of karakter di sini ya. Dan setelah itu ini banyak banget manipulasi ya. Ya udah kelihatan pin bar sell, pin bar buy gitu kan, dia akan rebound lagi, rebound lagi, rebound lagi, dan saya ini pun kena stuck, kena kejebak di atas gitu ya, karena tadi udah breakout dari samping kiri nih, ada COCH, dia udah ke BOS, tapi ternyata dia masih menekan ke bawah ya gitu. Nah, cuman kita nggak tahu nih para big trader itu dia lagi buy limitnya di posisi harga berapa dan sellnya di harga seberapa, itu yang masih dipertanyakan. Nah, untuk dalam posisi seperti ini biasanya akan terjadi yang namanya buy. Kenapa saya melihat buy? Karena dari harga sebelumnya ini akan terjadi yang banyak ada sebuah support ya. Bisa kelihatan ya ke garis support ini perpindahan BOS. Ini akan COCH, dia ketembus, COCH lagi ketembus. Ya, bisa kalian lihat kursor saya ya, teman-teman, lihat kursor saya. Ada COCH, ini ada COCH, dan ternyata dia bikin BOS ya, teman-teman. Nah, ini nih jelas. Nah, ini COCH dan dia bikin COCH 3, COCH 1, 2 dan 3, tapi dia di sini ada terjadi reject karena di sini ada tempat BOS ya. Pergantian BOS. BOS berarti support, menjadi support kuat. Dia menjadi lagi rebound ke atas gitu kan setelah COCH ketiga. Nah, di sini dia break naik, dia nggak bisa naik, dia rebound lagi, turun ke bawah, dia bikin lagi COCH, change of karakter bullish. Nah, dia akhirnya naik ke atas dan dia turun lagi ke bawah, dia bikin lagi COCH bullish. Kenapa? Karena di sini ada titik garis break obstructor. Nah, ini. Nah, ini yang sell panjang pin bar ini manipulasi. Dia harusnya turun ke bawah, tapi karena ada yang buy limitnya di atas ini yang banyak banget ya, buy limit, dan akhirnya harga ngepam ke atas. Begitupun sekarang. Sekarang indikasi udah apa ya, kalau misalnya dalam bahasa candlestick itu di M15 dan M5 M1 bisa kelihatan. Di M15 sudah ada kelihatan pin bar gini, ini tandanya sell kan gitu. Cuman saya coba mengantisipasi dengan kondisi pasar seperti ini tuh, biasanya ini tuh nggak sell gitu, biasanya dia akan kembali ke atas, rebound ke atas gitu. Makanya tetap kita harus pakai stop lossnya di mana? Stop loss di bawah harga paling terendah nih. Saya udah profit teman-teman, tadi harga modal 75 ya, udah jadi 222 gitu kan. Nah, ini saya pasang full lot lagi 0,20, teman-teman jangan diikutin ya gitu. Karena ini butuh jam terbang tinggi dan mental kalian udah terasa, udah biasa gitu, udah keasah gitu. Ya, tetap kalau misalnya buat pemula atau yang masih beginner atau yang intermediate, jangan lupa money manajemennya diatur ya. Kalau saya mungkin sudah tabiatnya seperti ini, jadi maklumi saja. Nah, ini harga dia masih belum bisa ngelempar ya, belum bisa ngelempar ke atas gitu kan. Padahal dia udah di atas BOS nih, di garis BOS ini. Cuman di sini ada terjadi kuat ini likuiditas kecil teman-teman. Gitu. Ya beginilah seninya market Amrik tuh kayak gini. Gitu. Dia udah bikin pin bar di ragu ya, di sini tuh sideway di H1, lihat candlestick H1 di mana naik atas, naik turun. Dia mau naik nggak bisa, ada resisten, strong resisten, mau turun juga nggak bisa, ada strong support gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk ini dia bentuk M, dia udah nandain indikasi bawah sell gitu kan, ke bawah gitu. Makanya kita antisipasi ya, jangan lupa antisipasi dari stop loss gitu ya. Stop lossnya di mana? Di bawah ini aja. Saya rugi berapa? Berarti kalau stop loss di situ saya rugi sekitar $127. Oke. Nah, tapi semoga aja berharap dia naik ke atas ya, karena ini udah banyak banget manipulasi. Nah,
Buat yang teman-teman bingung masih mainin time frame, bingung ya time frame ini saya harus trading di time frame berapa sih dan lain-lain gitu kan. Saya menegaskan ulang kembali gitu. Time frame itu kita semuanya bisa dimainkan gitu. Semua dimainkan itu hanya untuk melihat yang namanya COCA bos dari setiap candlestick. Semakin besar ya berarti time frame semakin besar berarti semakin terlihat gitu ya pergerakan kesimpulan dari menit-menit sebelumnya, dari jam-jam sebelumnya. Bisa DH4, D1, weekly one, monthly dan juga L1 gitu teman-teman ya. Nah, sekarang lihat M1, kita kembali lagi ke M1, M5 dan 15. Itu pokoknya, itu kalau saya ya, trading style saya itu kayak gitu. M1, M5, M15 itu pokoknya, H4, H1 itu melihat skemanya akan seperti apa gitu. Kayak ini saya udah ngebit M15, dia udah melaporkan informasi bahwa ini akan turun gitu ya. Di M5, kalau di M5 dia melaporkan indikasi masih sideways gitu ya. Dan M1 juga sama gitu ya. Bisa kelihatan kan pokoknya kalau misalnya dia nggak ngebreak structure berarti dia masih strong, masih stay price di situ, harganya masih di situ gitu ya. Nah, 15 juga sama, M30 juga. M30 udah menandakan bahwa dia harga akan turun karena udah membentuk pin bar gitu ya, dan dia setengahnya dari shadow harga sebelumnya. Dari mother candle sebelumnya jadi shadow, itu akan setengahnya. Artinya kalau misalnya dia naik ke atas ke sini itu artinya dia akan sell. Kalau misalnya dia turun sebelah sini artinya akan buy. Di saat tutup waktunya jam tayang. Nah, teman-teman jangan lupa kalau trading itu kita harus bisa mengkombinasikan time frame ya. Lihat kursor saya, time frame, dan juga kombinasikan dengan waktu pergantian candle, yaitu waktu jam kita sekarang ada di komputer ataupun di HP. Itu harus dikombinasiin, kita jangan asal-asalan gitu. Nah, terus dari daily one sama weekly itu udah kelihatan dia tuh bakalan buy ya, karena dia udah menembus COCH sebelumnya gitu ya. Dia udah menembus COCH ini gitu. Dia artinya udah buy gitu sebenarnya gitu ya. Nah, big trader tuh biasanya gitu. Big trader tuh dia tetap polanya dia menggunakan BOS dan COCH ya. Kaum big trader tuh ya, manipulator, big trader gitu dan lain-lainnya gitu ya. Mereka pasti menggunakan teknik BOS COCH itu, di mana support dan resisten. Mereka nggak pakai yang lain-lain lagi gitu kan. Nah, disinilah kita kayak main tic tac toe gitu. Kita atau enggak kayak main sweeper, tahu kan main sweeper zaman-zaman dulu Microsoft gitu kan, kita tebak kotak mana yang ada ranjaunya, mana yang enggak. Nah, begitupun sama dalam dunia trading itu seperti itu. Kita harus tahu dulu di mana ranjaunya, di mana yang bukan ranjaunya. Contohnya ranjau itu seperti gini. Misalnya kita di saat lagi buka sell gitu, tiba-tiba langsung harga melonjak ke atas. Wah, itu berarti bomnya kita kena bom. Berarti bomnya harus bom buy gitu ya. Ke atas gitu ya, jadi bukan bawang itu anjir. Kalau misalnya kita lagi pasang buy, tiba-tiba dia langsung meroket kayak gini, saya langsung turun nih, kayak saya nih, dia meroket ke bawah gitu. Berarti saya kena bomnya gitu. Berarti di sini banyaknya sell stopnya orang-orang tuh, mereka banyaknya sell stop dan banyaknya buy limitnya di harga tersebut gitu. Jadi ya nothing tulus. Oh ya udah, berarti gue salah gitu sih. Prediksi gue berarti prediksi saya kurang tepat gitu, bukan salah tapi kurang tepat gitu mungkin, dan juga kurang beruntung. Tetap teori, skill dan lain-lain seperti teman saya bilang, Kudil gitu ya, dalam dunia trading itu teori itu hanya sekian persen dan tetap 90% itu adalah keberuntungan ya. Saya meyakini itu. Dulu saya selama itu bertahun-tahun saya tidak percaya namanya keberuntungan, karena beruntungan itu berhasil dari jerih payah kita sendiri, itu akan jadi beruntung gitu ya. Ternyata faktanya tetap segala sesuatu, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita lagi nggak hoki, kita lagi nggak beruntung, nggak akan kena gitu. Tetap semua bisnis apapun itu keberuntungan yang bermain gitu teman-teman. Itu ibaratkan ya rezeki saya, doanya itunya doa, emang rezeki saya nih, doa saya gitu ya gitu. Buat ya hasil jerih payah ya itu gitu. Itu berarti lagi beruntung gitu aja. Sama tetap teman-teman ya, lagi sell buy, kita lagi sell aja nggak taunya nih, kayak saya kayak gini kan, saya lagi nggak beruntung gitu kan. Ini kelihatan udah nggak beruntung gitu. Kenapa? Karena nggak sesuai prediksi juga gitu. Dia masih membalikan harga yang fluktuatif gitu ya, yang tidak jelas gitu. Nah, tapi di sini dia udah mulai naik turun ya. Dia udah setengah dari sini, dan ini pun dia akan menjadi rebound di sini nih.
dia akan menjadi rebound nih ya. Kayaknya ada rebound juga di sini nih. Ada buy limit juga di sini. Udah ngebentuk M, dia kayak yang tandanya udah bakal indikasi bakalan turun gitu ya. Tapi saya yakin ini bakalan naik gitu. Cuman entah kapan di mana ya, tetap aja saya tetap cari batasan. Equity saya sekarang 173. Jangan lupa teman-teman juga memperhitungkan equity. Saya udah profit sekitar $121 untuk hari ini ya. Berarti dengan modal 75 berarti saya udah naik ya 121 gitu kan. Nah, batas kerugiannya tetap equity 176, berarti saya modal 100 taruhlah batas equity saya itu sampai 123. Berarti kita hitung stop loss saya 123, enggak sampai 200 juga anjir. Kalau 202 aing suicide gitu. 131 habis semua. Ya, berarti batasnya sampai sini guys gitu. Batasnya sampai sini, nggak apa-apa. Yang penting jadi 150 atau seberapa ya udah gua cut gitu. Nah, kita lihat dari M1, sorry, ini lebih jelas. Nih. M1 kita tarik. Nah, di sini ternyata harganya, Bro. Oke. Harganya di sini 81. Ketika candlestick tersebut harga menembus harga paling terendah yaitu low to high, ini low to high. Kalau dia menembus harga ini berarti dia akan turun, dan saya sudah bikin antisipasi yang di mana sesuai stop loss yang diperhitungkan gitu. Yang penting saya masih ada bati ya, masih ada bati dan saya masih bisa main 0,16. Pokoknya perhitungan saya itu lotnya di saat saya deposit 100, saya pasti akan full margin yaitu berupa 0,10 gitu. Jadi 0,10 itu sama dengan 100%, di mana 1%-nya itu, 1 pipnya itu adalah 10%. Jadi kalau misalnya harga naik ke dari misalnya sekarang saya bayar buka harga di harga 1879 gitu. Nah, berarti ketahanan saya itu cuma sampai 1869. Itu baru saya total loss gitu. Nah, kalau sekarang kalau misalnya sekarang berarti saya hanya berarti antisipasi berarti untuk menahan supaya titik amannya itu dari stop loss itu berarti berapa ya, berarti kita buang aja 30%, 40%. Yang penting kita harus menyisain 50% aja guys teman-teman semuanya. 50% kita sisain modal kita untuk selanjutnya gitu. Nah, ini saran juga dari saya, tips saya juga ya. Kalau misalnya buat teman-teman yang tipikalnya sama kayak saya, agresif kayak gini gitu ya, full margin itu kalau setiap kalian profit gitu ya, jangan dinikmati dulu uangnya gitu. Jadi kayak kemarin saya WD, jangan dulu dinikmatin tapi itu jadikan modal. Di saat kita loss total itu modal. Kita ada sebelumnya, ada profit sebelumnya kita pakai gitu loh. Ya, jadi ada uang simpenan gitu. Karena resikonya full margin kayak gitu tuh akun tuh hancur gitu. Akun tuh hancur tuh ya habis semuanya. Equity tuh udah full MC, udah call MC, udah habis semuanya. Nah, itu yang harus kalian yang harus kalian perhatikan. Jadi kayak teman-teman semuanya yang baru mulai trading gitu ya, yang baru mulai trading, baru sebulan, baru 2 bulan, baru 3 bulan, atau mungkin udah ada yang 1 tahun atau 3 tahun, itu 4 tahun kayak dulu saya selama 5 tahun, saya masih belum tahu karakter saya, tipikal saya kayak gimana gitu, dan saya tuh tipikal trader yang kayak gimana sih, saya nyamannya kayak gimana sih, itu saya sampai jati diri itu saya belum dapat gitu, jujur saya belum dapat gitu jati diri seperti itu. Apakah saya counter trader ataukah saya follow the trend gitu ya, follow the trend gitu. Saya seperti apa sih gitu kan karakternya. Nah, itu akan nanti lama kelamaan juga semakin kalian banyak loss, semakin kalian banyak gagal, dan sekalian kalian terus mencari cara yang bagaimana caranya saya belajar ini, itu pasti bakalan ketahuan gitu. Karena orang yang trading itu buat teman-teman ya, saya ngasih pesan juga nih buat teman-teman yang amatiran, yang baru melangkah dunia trading, dan kalian profit itu jangan terlalu bangga gitu, karena itu adalah beginner luck ya, keberuntungan untuk pemula gitu. Tetap kesananya kalian akan dibanting dan kalian harus belajar lebih perih gitu. Itu saya yakin semua trader tuh kayak gitu. Yang real trader ya, real trader bukan yang bayaran gitu ya, yang pura-pura kaya gitu ya. Itu pasti kayak gitu. Dan butuh waktunya pun bukan berarti 1 tahun 2 tahun dia langsung pro, 3 tahun kebeli ini itu enggak bro. Yang real itu dia butuh waktu 15 tahun, 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun gitu. Bener.
Karena dunia trading itu mengasah kemampuan intuisi itu satu, kedua refleks gitu. Ya, refleks otak gitu. Otak mensinkronkan kita dengan jari kita atau dengan gagasan kita dalam hati gitu ya. Itu mengasah seperti itu gitu guys. Jadi kalau misalnya teman-teman mau benar-benar belajar di dunia bisnis trading itu ya harus fokus, karena ini masa depan bro. Ini investasi diri gitu. Buat diri kalian di saat orang lain bingung mau usaha apa, terjadi collapse misalnya krisis moneter dan lain-lain, kalian udah nggak perlu bingung. Kalian udah punya ilmunya, udah punya pengalamannya, jam terbang yang tinggi gitu ya. Kalian nggak usah bingung cara nyari uang kayak gimana, bisnis apa nggak kayak gimana, udah di sini semuanya. Sampai ada apa selama masih ada listrik dan juga internet gitu. Oke teman-teman, ini sharing saya gitu, apa yang saya pikirkan, mindset saya, apa yang saya pertahankan dalam dunia trading. Oke, dia ternyata turun ya guys, dia turun. Dia mungkin akan menyentuh stop loss gitu ya, karena dia sudah mulai break, tapi nggak tahu ya, saya geser dulu dikit stop lossnya, dikit lagi aja lah, dikit lagi 85 lah, 85. Oke. Nah ini saya takutnya tuh kan kalem dikit lagi, nggak apa-apa, 93 saya dikit lagi nih. Nah, karena kenapa saya geser, saya takutnya dia ada pergantian waktu, dia bikin lagi buntut yang baru dan dia langsung ngepam ke atas gitu. Ini antisipasinya aja. Tapi kalau misalnya dia tetap turun lanjut, ya udah saya harus ikhlas dengan profit saya yang sebelumnya. Emang hati mas saya sampai sekarang juga suka kadang anjir lebar ya, kenapa nggak aing close gitu, nggak gimana ya, tapi kan nggak bisa kayak gitu bro. Tuh bisa lihat kan ya teman-teman, bisa lihat kan. Nah di saat kita udah stop loss itu pasti karena dia ini sengaja. Ini kaum manipulator tuh dia akan narik dulu, dia liquid dulu nih buat orang-orang yang sell, dan yang buy itu ngambil di bawah gitu ya. Ya yang buy itu biar kena stop lossnya gitu, dan yang sell pun biar buka lagi gitu ya. Ke satu buka lagi, kedua dia akan menahan profitnya gitu. Dan nggak taunya pang dibalikan ke atas. Ingat bro, ini SAUD itu di mana pair yang bisa membuat kita kaya raya ya dengan cepat, dan juga miskin dengan cepat. Di mana ya orang-orang penipu ulung dan penjahat-penjahatnya itu bersatu di sini tuh bro. Kayak grup-grup lagi, misalnya grup saya nih trader, misalnya grupnya Geekbiz gitu ya, grupnya si Dias nih dengan grupnya si siapa lagi, si Anu. Saya punya duit misalnya sekitar $1 billion gitu ya, dan dia punya duit $2 billion, kita satuin, siap-siap kita rencanain bom bro, di harga gas, di harga emas, di harga segini kita buka buy limitnya di sini. Di saat harga menyentuh pasar harga segini kita buka di situ. Nah kita gabungin kekuatan kita, jepret naik langsung kayak gimana, itu namanya paus bro. Mungkin sering mungkin kalian ngalamin lah ya, kayak tragedi Bitcoin dan lain-lain gitu ya. Bitcoin bisa naik ngepam ke harga 1M gitu. Kenapa? Itu gara-gara kaum paus itu. Ya, seperti itulah, sukong lah gitu, cukong gitu. Harus hati-hati juga ya bro. Nah dia udah turun lagi, dia naik, dia nggak bisa ini, terus dia turun lagi ya. Nah, itu buat bikin bingung bro gitu. Itu bikin bingung gitu. Bakal bikin bingung trader gitu bro. Ini tuh. Nah, sekarang tetap kita harus solid aja sama prinsip gitu. Saya udah bikin stop loss di sini. Yang penting dia udah sesuai dengan ini ya. Udah sesuai dengan di sini, karena udah terjadi BOS gitu ya, titik pusat BOS yang dimana akan menjadi support yang baru gitu ya. Saya tetap stick to the plan in here gitu kan, dan geser tadi stop lossnya dikit karena takut nggak begitu sakit hati gitu. Di saat kali kan kalau saya nggak digeser, saya udah kena stop loss, tahu naik aja kan. Itu naik kemungkinan ini, ada kemungkinan dia bakalan lanjut naik gitu. Intinya harus teliti lah gitu ya teman-teman. Ini berhubung lama gitu ya, paling sambil melihat-lihat juga lah. Kita sambil melihat di time frame M1, M15 ya, dan H1. M15 sudah menunjukkan pin bar gitu teman-teman. Tuh bisa lihat ya, pin bar nih ya.
Terus saya bahkan kalau kalau misalnya saya gabut nih, kayak gabut gitu kan, saya suka bikin cross gitu kan, tetap cangkul kepala cangkul, ada cangkul kepala cangkul gitu. Suka gini-gini nih. Oh ya. Ini berarti dia bakalan, kalau misalnya dia ini, dia bakalan naik gitu. Saya suka 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 gitu caranya. Nah, itu. Terus kadang kalau misalnya masih belum jelas nih, saya pakai Fibonacci gitu kan. Fibonacci saya tariknya dari mana? Tariknya dari M15. 15 yang namanya high to high, ini high low, ini high to high. Dari high to high dan juga ini low to high, kita tarik. Just. Nah, ternyata Fibonacci mengatakan bahwa terjadinya ada golden ratio, golden time di saat harga segini. Berarti di saat candlestick M15 berganti, ada waktu 10 menit lagi. Kalau dia tetap stay di sini, dia tandanya akan naik. Nah, kita di mana nih batasnya? Batas TP-nya di mana? 0%. Tapi dari 0% ini kita tetap turunin setengahnya. Atau enggak di 23%, itu berarti gua nggak dapat apa-apa. Kita tarik setengahnya. Ya. Jadi kita bermain banget strateginya gitu. Buat teman-teman yang pakai EMA, silahkan kita insert EMA indikator dan juga kita menggunakan yang namanya trend, moving average. Nah, ini parameternya kita atur, parameternya pakai apa? Parameternya kalau lagi posisi gini berarti periode 14 hari yaitu 14 ya. EMA metodenya pakai eksponensial atau smooth atau simple. Saya pakai yang smooth gitu ya. Atau pakai EMA juga sama aja, guys. Nah, oke, ini udah pakai EMA dan kelihatan. Dan di sini garis EMA-nya, ya. Dimana yang tadi saya bikin garis bahwa di sini penentukan dia akan ada terjadi rebound di sini kan, sesuai dengan garis EMA. Oleh karena itu saya udah tahu ilmunya dan udah seperti apa, saya tidak butuh lagi yang namanya ini EMA. Kenapa? Karena itu ngahurinan panon saya, bro. Ya, saya lebih tenang trading dengan keadaan pola chart kosong gini gitu dibandingkan banyak sekali gambar atau apa kerasa gitu, jadi pusing kalau saya. Tapi buat teman-teman harus wajib pakai indikator ya teman-teman, apalagi kalau misalnya teman-teman beli sinyal ke orang dan lain-lain, itu harus gitu. Kenapa? Karena buat kalian belajar juga gitu, brother ya gitu. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, semua itu sama gitu. Dalam dunia forex itu, pasar itu kita hanya bisa menganalisa, tapi tetap yang menentukan itu yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah kaum big trader, dah gitu. Nah kan dia turun lagi, anjir, turun lagi, naik lagi gitu kan. Tadi saya salah bukannya di atas, brengsek ya, kena tipu tuh kan. Saya aja yang kayak gini masih kena tipu, bro gitu. Masih kena tipu. Saya masih kena tipu gitu. Padahal saya udah teliti gitu ya, masih kena tipu gitu. Nah, ya udah, jangan menyesal, tidak apa-apa. Masih ada next time gitu. Nggak dapat rezekinya, masih ada next time. Kalau habis uangnya tinggal depo lagi. Gitu aja sih, simple. Kalau nggak punya uang ya kerjalah, nyari duit dulu lah, nyari duit. Mau jadi apa? Kayak gua nih, saya Gojek gitu ya. Saya Gojek bener saya mah. Saya Gojek, saya driver pribadi gitu ya. Kadang ada turis juga atau dari orang luar kota main ke Bandung, saya jadi tour guide-nya. Nah, uangnya itu ya saya kemana? Ya saya tabungkan untuk makan dan tabungkan juga untuk trading. Betul, itu real. Dan juga dari Gojek juga sama. Gojek saya keliling-keliling Bandung ya. Saya kumpulin uangnya. Misalnya saya per hari pendapatan saya 100.000, saya sisipkan 50.000 gitu kan. Saya tabungkan, saya harus punya modal sekitar berapa? Sekitar 2 juta. Berarti saya harus per bulan 500.000 gitu kan. Saya nabung dan pernah juga loss gitu kan. Saya udah nabung waktu itu berapa dari waktu Gojek tahun 2020, saya ngumpulin sampai 25 juta gitu dari Gojek. Dan itu habisnya cuman beberapa hari, cuman 2 hari. Itu dulu ya. Itu pernah saya loss. Saya sakit hati. Rata-rata kalau trader sejati itu dia punya penyakit mental disorder, brother, pasti itu mah. Punya penyakit mental semua rata-rata. Cuman semakin dia kena mentalnya dia semakin kuat, jadi semakin biasa aja gitu. Ya ibaratin seperti apa ya? Seperti para gambler ya. Udah hilang uang kayak gimana dia? Wah, udah biasa masa bodoh gitu. Udah masa bodoh ya, udah. Tapi saya harus belajar lagi dan lain-lain gitu kan. Belajar apapun itu ya, misalnya mau usaha, mau gambler, mau apapun itu.
Kalau yang udah kena mentalnya, udah terbiasa kena mental dan dia udah bisa mengolah, dia bisa move on, itu pasti akan menjadi kekuatan buat mereka gitu. Ya itu sih, contohnya kayak saya hilang, oh udah biarin usah bodoh. Kalau pusing anjir, pusing apa pusing gitu. Pusing. Ya udah kalau pusing gue main game gitu kan, gue tinggal main game gitu kan. Tinggal main Dota, main GTA, main RE gitu kan, main CS gitu, bebas gitu. Walking kemana atau jalan-jalan hangout sama teman-teman gitu kan, gak usah lagi mikirin anjing salah gue kayak gini, udah jangan gitu. Walaupun kalian pemula juga baru mulai dari trading, lo mikirin kesalahan tuh cukup dicatat bro gitu. Catat, saya selalu siapin buku nota, catatan, kita catat kesalahan saya di mana, oh ya poinnya harus seperti ini. Nah terus dibaca agar menjadi apa, agar terprogram oleh otak kita gitu, terprogram oleh otak kita dan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu kan jadi kedisiplinan gitu. Orang yang tadinya tidak pernah disiplin, nah tapi dia karena sering kalah, sering loss, dia akan menjadi orang yang disiplin gitu. Orang yang tadinya keras kepala karena dia gagal terus, misalnya ini saya ibaratin di dunia trading ya, dia sering loss, seringnya dia akan menjadi orang yang tidak keras kepala. Bener deh, orang yang tadinya suka minta-minta gitu kan, dan dia belajar lagi day trading, dia akan menjadi orang yang tidak akan pernah minta-minta. Benar, guys, pun itu akan ada saatnya. Dan kalau saatnya apa, kalau kita ada mau perubahan gitu brother, mau dalam bidang apapun itu gitu. Dan sekarang harga ya masih tertekan di harga segini gitu ya, padahal ini udah market Amerika loh. Harga masih tertekan di sini, artinya apa? Artinya berarti demand dan supply itu lagi stabil gitu ini tuh. Demandnya banyak, supply-nya banyak gitu ya, jadinya naik turun gitu. Dan kalau melihat sini, ini ada paper blank ya. Ini saya sebutnya paper blank gitu, kertas kosong di bawah. Ini udah legit gitu, kerasnya itu kayak yang bakalan sell gitu. Sinyalnya itu seperti yang udah sell gitu kan. Cuman ya saya nggak lihat situ sih, nggak apa ya, jadi tidak begitu dijadikan patokan. Berarti kalau misalnya dia benar bocor ya berarti ini benar gitu sih. Berarti ini benar, dia bakalan turun ke bawah dan ngisinya sampai mana, dia ngisinya akan sampai sini. Saya udah bikin siap-siap buy limit bro ya. 0,10 saya udah bikin buy limit di harga sini, pertengahan ini. Ini karena ini ada BOS, dia bikin track baru ya, Warfieldnya baru, dan ini Warfieldnya baru juga. Ini Warfield baru, ini masih jalurnya, ini Warfield barunya. Nah kalau misalnya dia turun ke bawah, dia berarti kemungkinan dia akan turun di harga sekitar sini ya, atau enggak saya tandain insert object, anjir mana sih aing pokok, insert view file view cat tool cat, insert set mana sih lu. Nah ini, nah, berarti dia akan kemungkinan ke harga ini bro ya. Nah ini garis di mana supply, di mana demand ya, berarti ada akan bahan ke sini. Kita bikin ini, nah ini berarti demand ya. Nih demand, dia bakalan nyentuh ke harga itu demand, anjir demand ya. Nah, ini berarti demandnya di sini bro ya. Kalau saya sell, dia bakalan turun ke harga sini, udah siap-siap kita buy limit di harga segini. Kalau saya di sini, nanti kalau misalnya dia nggak kena ya tinggal manual gitu bro ya, gitu simple. Nah, ini dia masih daerah supply. Kalau misalnya dia ke atas gitu kan, misalkan dia ke atas, dia berarti kemana ya, kita lihat di time frame daily one, daily weekly one, daily one, itu bakal harganya di mana tuh, di mana pergantian harga tuh harga berapa sih gitu. Dan di sini ada terlihat ya perputaran, saya delete dulu, pusing. Nah, daily one saya lihat, geser kiri. Nah, 1 2, ini dia kalau misalnya naik, dia cuma sampai mana, dia cuma sampai harga mungkin di sini
1889 atau enggak 1883 ya, segituan dia naiknya, bakalan naik tipis gitu. Nah, ternyata harganya dia masih turun ya. Harga dia bertahan di situ, Bro. Dia bertahan di situ harganya, dan mungkin dia akan mengikuti dia akan turun ke bawah ya. Harga turun ke bawah, dan ini saya tidak beruntung gitu ya. Menurut saya, kalau saya kena es berarti saya tidak beruntung, dan saya akan sudahi video saya ini gitu. Berarti saya tidak beruntung. Saya cobain nanti di sesi selanjutnya, mungkin besok pagi atau kapan ya. Itu. Ya, dia udah kena stop loss, dan saya akhirnya kena 129 ya. Dan saya loss 129. Oke, ternyata dia terjadi reject di atas gitu ya. Dan ini berarti udah valid ya. Dia udah ngebentuk apa namanya tuh pin bar ya. Udah bentuk doji dan pin bar. Ini ada pin bar juga. Dia akan naik setengah, dan udah berarti akan loss sell gitu ya. Dari situ ya saya langsung mikir dulu nih, gimana nih, apakah saya lanjut apa tidak. Cuma biasanya saya tetap melanjut gitu, cuma tidak beruntung sih. Kalau tidak beruntung, saya mencoba lagi sell yang baru. Di mana? Di sini. Udah beres kayak gitu aja sih. Berarti saya untuk hari ini tidak untuk malam ini saya tidak oke ya. Tidak oke, saya loss berarti berapa? Yo, minus 93 ya. Minus 93 berarti saya profit cuma $27. Oke. Ya sudah. Mau ngapain lagi? Tinggal nunggu aja dulu. Kalau misalnya saya beruntung, dia akan sell lagi ke atas dan dia turun ke bawah. Tapi kalau misalnya tidak beruntung lagi, ya sudah, Bro. Modal kembali lagi ke harga 100 gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang baru subscribe dan baru bergabung dengan saya. Mohon maaf saya belum ada grup Telegram karena masih sedikit gitu ya. Kecuali kalau misalnya udah followernya udah 500.000, udah banyak gitu, udah 1 juta, like-nya juga udah banyak, yang nonton juga banyak. Ada proses monetizing saya juga udah bisa ya, dan AdSense saya juga udah bisa gitu kan. Saya pasti akan bikin grup Telegram di mana nanti hasil YouTube pun kita bisa dipakai untuk kebersamaan, yaitu seperti makan-makan dan lain-lainnya gitu ya. Saya harapnya bisa mencapai tahun ini 1 juta subscriber teman-teman. Dan trading saya ini, ilmu saya ini bermanfaat buat teman-teman semua gitu ya. Oke, saya cukup sudahi saja. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, di like, itu penting video saya agar bisa disimak juga oleh orang lain. Aktifkan juga loncengnya karena saya setiap pagi ataupun sore ya, apabila saya berikan kesehatan, saya akan upload video-video baru ya, masih tetap seputar forex gitu ya. Dan saya akan memberikan sebuah seperti ini, kalian belajar langsung live dengan saya gitu. Saya tanpa saya belum ada niat untuk bikin tutorial gitu ya secara full gitu ya. Saya belum ada niat seperti itu karena saya tipikal orangnya terbiasa dengan apa yang dilakukan sekarang gitu, yang terjadi gitu ya, live gitu ya, kayak gitu sih gitu. Saya tipikal orangnya ya, mungkin khasnya saya seperti itu, biar harus dibeda-bedakan juga dengan yang lain ya. Itu aja paling. Sekali lagi ya teman-teman, terima kasih banyak. Selamat yang di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Yang sakit semoga diberikan kesehatan, disegerakan, dan yang masih loss juga gitu ya, tetap semoga diberikan keberuntungan. Yang keadaan sulit dimudahkan ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.